Halo, perkenalkan nama saya Dewi Seni Putri, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin atau hormon pada manusia. Sistem endokrin atau hormon pada manusia. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostasis pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar bantu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu tetapi langsung menuju pembuluh darah. Macam-macam kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, ada kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di otak. Kelenjar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada lobus anterior. Hormon yang dihasilkan ada ACTH, ada GH atau growth hormone, ada IH, ICSH, prolaktin, dan TSH. Fungsi hormonnya yang pertama ada merangsang kelenjar adrenal untuk menyekresi glukokortikoid, yang kedua ada merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang ketiga merangsang spermatogenesis, merangsang pemantangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan hormon estrogen. Yang keempat menstimulasi pembentukan hormon progesteron. Yang kelima menstimulasi reproduksi testosteron. Yang keenam menstimulasi sekresi air susu. Yang ketujuh merangsang kelenjar tiroid untuk menyekresi hormon tiroksin. Yang kedua ada intermedia. Hormon yang dihasilkan ada MHSH dan oksitosin. Fungsinya untuk mempengaruhi pembentukan zat warna kulit atau melanin, merangsang kontraksi otot uterus saat proses kelahiran, merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi air susu ibu. Yang ketiga ada lobus posterior, menghasilkan hormon ADH. Fungsinya untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok, terletak di leher dekat telinga. Hormon yang dihasilkan yang pertama ada tiroksin, berfungsi untuk mempengaruhi proses metabolisme pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium atau Ca dalam darah, dan mempengaruhi perkembangan mental. Selanjutnya ada hormon tritodortironin, berfungsi untuk mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya ada hormon kalsitonin, berfungsi untuk memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau anak gondok, terletak di daerah dorsal. Kelenjar gondok hormon yang dihasilkan ada paratihormon, berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Yang keempat ada kelenjar adrenal atau anak ginjal, terletak di daerah atas ginjal. Kelenjar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada cortex hormon cortex hormon dan hormon yang dihasilkan ada glukokortikoid dan mineralkortikoid. Kedua hormon tersebut berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa, menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air dan ginjal, dan menaikkan denyut jantung, kecepatan pernafasan, dan tekanan darah. Yang kedua ada kelenjar medula. Kelenjar ini terletak di dasar otak besar dan menghasilkan hormon adrenalin atau epinephrine dan noradrenalin, berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, bekerja antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang kelima ada kelenjar pankreas, terletak di sebelah bawah lambung, menghasilkan hormon insulin dan glukagon, berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glukagen di hati dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang keenam ada gonad atau kelamin yang terletak di bawah, yang pada wanita itu terletak di bawah perut dan pada pria terletak pada buah zakar. Hormon yang dihasilkan untuk wanita ada estrogen, berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita, dan progesteron berfungsi untuk penebalan
dan perbaikan dinding uterus. Sedangkan pada pria, hormon yang dihasilkan ada hormon testosteron berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Yang ketujuh, ada kelenjar timus atau kasangan terletak di daerah dada menghasilkan hormon timosin berfungsi untuk sistem imun atau kekebalan. Yang kedelapan, ada kelenjar pineal terletak di belakang hipotalamus menghasilkan hormon melatonin berfungsi untuk mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian dan menimbulkan rasa kantuk. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.